Ini berita lama. Berita yang rilis tanggal 22 Juni tahun 2022. Berita ini kembali mencuat karena berita ini berisi ramalan, prediksi, atau bahasa halusnya, analisa, yang hari ini gagal terbukti. Berani taruhan Alphard, Hasan Nasbi yakin Anies tak dapat tiket capres. Pendiri lembaga survei Cyrus Network, Hasan Nasbi, memprediksi Gubernur DKI Anies Baswedan tidak akan mendapatkan tiket capres pada Pilpres 2024 mendatang, namun masih memungkinkan untuk tiket cawapres. Hasan yakin betul dengan prediksinya. Ia bahkan sampai berani bertaruh sebuah mobil mewah, Alphard, jika prediksinya keliru. Kalau Anies mau jadi capres, berat dari semua sisi, kalkulasi matematikanya sudah susah. Tapi kalau mau jadi cawapres masih terbuka. Boleh taruhan Alphard, kata Hasan di diskusi daring Total Politik, dikutip Kamis tanggal 23 Juni tahun 2022. Begitulah berita lamanya. Dan berikut ini berita barunya. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Amin, resmi mendaftar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden ke KPU. Anies Cak Imin menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPU. Pantauan wartawan, Anies dan Cak Imin tiba di KPU, Jakarta, sekira pukul 9.58 waktu Indonesia Barat, Kamis tanggal 19 Oktober tahun 2023. Anies Cak Imin, diantar para ketua umum partai politik pendukungnya, dalam pendaftaran hari ini. Anies dan Cak Imin pun kemudian memasuki ruangan pendaftaran. Mereka kemudian menyerahkan dokumen pendaftaran syarat Capres-Cawapres kepada Ketua KPU RI Hashim Asyari, dan anggota KPU RI lainnya. Hashim tampak menerima dokumen persyaratan tersebut. Sesi pendaftaran ini ditutup dengan foto bersama. Kini, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi terdaftar di KPU sebagai capres dan cawapres untuk berlaga di pentas pemilu 2024. Maka ramalan lembaga survei Cyrus Network gagal terbukti. Seorang netizen berkomentar, "Bro, ini bukan masalah Alphard, tapi lebih kepada ketumpulan sebuah analisa." Komentar admin, "Makanya, jangan sok tahu, supaya tidak malu. Kalau udah gini, mau gimana coba? Ya sudahlah, yang penting, jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan. Kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, 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 Allahu Rabb.